Mendahului dengan kecepatan tinggi, dua sepeda motor terlibat kecelakaan di Jalan Raya Malimping, Lebak, Banten. Satu korban tewas di lokasi, sementara korban lainnya mengalami luka. Dua sepeda motor terlibat kecelakaan di tikungan tajam Jalan Polotot, Keramat, Malimping, Lebak, Banten. Dari rekaman CCTV, dua pengendara motor melaju dari arah berlawanan, tertabrak usai berupaya mendahului kendaraan lain dengan kecepatan tinggi. Akibat kecelakaan tersebut, seorang pengendara tewas di lokasi sementara pengendara motor lainnya alami luka serius. Korban dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Yang satu dari arah Bayah, yang satu lagi dari arah Malimping. Terus yang arah Bayah itu menyalip mobil. Nah, setelah itu tiba-tiba terjadilah tabrakan yang sangat serius. Dan ada dua korban, yang satu meninggal di tempat dan yang satu lagi luka parah dan segera dilarikan ke rumah sakit. Warga berharap adanya rambu-rambu lalu lintas di jalur tikungan tajam tersebut untuk meminimalisir tingkat kecelakaan di lokasi. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seorang terduga pelaku penyuntik filler pinggul yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswi pada sebuah apartemen di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ditangkap. Terduga pelaku adalah seorang transpuan, ditangkap setelah polisi memeriksa CCTV. Polisi terus menyelidiki tewasnya seorang mahasiswi pada sebuah kamar apartemen di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Setelah melakukan pengecekan kamera pengawas yang berada di lantai apartemen tersebut, penyidik mengamankan seorang transpuan berinisial L. Diduga transpuan tersebut merupakan orang yang melakukan penyuntikan filler implan kepada korban. Dugaan sementara, korban tewas akibat overdosis filler implan dada pada bagian pinggul. Jauh, nanti kita sekarang kan tunggu hasil otopsi. Sambil kita tim juga melakukan investigasi dalam rangkaian apakah itu memang temuan mayat meninggal karena sakit atau memang OD atau ada faktor-faktor lain ya. Saat ditemukan, jasad korban mengenaskan. Dari Jakarta, Helmi Sayengbati melaporkan. Seorang pria terekam CCTV mencuri kotak amal di sebuah masjid di Madinah, Sumatera Utara. Pelaku terbilang nekat karena beraksi di siang hari. Berpura-pura hendak sholat, CCTV merekam aksi seorang pria masuk ke dalam Masjid Al-Muhajirin di Jalan Merdeka Penyambungan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Melihat kondisi masjid dalam keadaan sepi, pelaku justru membobol kotak amal dengan memecahkan kaca. Memantau situasi, pelaku menggasak seluruh isi kotak amal. Pelaku terbilang nekat karena beraksi di siang hari. Sejumlah uang senilai jutaan rupiah raib dibawa kabur pelaku. Pengurus masjid baru menyadari aksi pencurian saat akan melaksanakan sholat dan terkejut kotak amal dalam keadaan pecah. Kondisinya kaca udah ini Udah pecah. Untuk kotaknya Pak jumlahnya kemungkinan jutaan rupiah. Nah, itu diambil semua ya? Diambil semua. Berbekal rekaman CCTV, pengurus masjid laporkan aksi pencurian ini ke polisi. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein, iNews melaporkan. Dua saudara kembar terekam CCTV mencuri motor di rumah warga di Pasuruan, Jawa Timur dan diamankan polisi. Pelaku yang masih di bawah umur sering beraksi di sejumlah lokasi. Dua saudara kembar berjulukan Ipin Upin, pelaku curanmor, ditangkap polisi di rumahnya di Dusun Pruten, Desa Ngembal, Tutur, Pasuruan, Jawa Timur. Sebelumnya pelaku Ros dan Riz terekam CCTV mencuri sepeda motor di rumah warga di Dusun Kanyuran, Desa Tawang Rejo. Memantau situasi, Ros, sang kakak, bertugas sebagai eksekutor membobol pagar rumah korban.
Sementara Riz menunggu di motor mengawasi kondisi rumah. Pelaku membawa kabur 1 unit motor korban. Ternyata kedua pelaku masih di bawah umur dan sering beraksi di sejumlah lokasi. Di kantor polisi, pelaku mengaku telah menjual motor hasil curiannya ke penadah. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk belanja baju bermerek. Pada saat anaknya di rumah langsung kita tangkap waktu itu. Ini kembar apa tindakannya? Kembar, julukannya Upin Ipin. Sudah berapa kali TKP dan kedianan? Menurut keterangannya 4 TKP ini, tapi yang banyak di Candi Sidoarjo. Kedua pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Seorang ibu yang sedang berboncengan motor dengan anaknya menjadi sasaran jambret di kota Bekasi, Jawa Barat. Korban pun terjatuh saat mencoba mempertahankan dompet berisi uang Rp1 juta. Seorang pemotor berputar arah pada sebuah jalan perumahan yang sempit di Bekasi, Jawa Barat. Pada saat bersamaan muncul seorang ibu yang membonceng anaknya menggunakan motor. Pemotor pria pun langsung memepet motor korban dan segera menjambret dompet korban yang berisi uang tunai Rp1 juta. Sang ibu yang mencoba mempertahankannya terjatuh. Usai beraksi, pelaku segera kabur. Situasi yang sepi di perumahan tersebut membuat pelaku leluasa beraksi. Dari situ pulang, dari ATM pulang. Nah, di sini kan sepi. Jadi kayaknya pelaku memang udah ngikutin dari korban dari ATM itu. Nah, di sini dipepet. Sini dipepet kayak apa? Udah dipepet, dia dirampas tasnya. Berbekal rekaman CCTV, kasusnya segera dilaporkan ke Mapolsek Jati Asih. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pelaku pembuangan bayi yang jasadnya ditemukan tewas di saluran air Surabaya ditangkap polisi. Pelaku pembuangan adalah ibu kandung korban yang malu lantaran pelaku melahirkan anak di luar nikah. PD pelaku pembuangan bayi anak kandungnya sendiri di saluran air Kampung Jemur Ngawinan, Surabaya ditangkap polisi. Pembuangan bayi ini dilakukan pada Rabu dini hari setelah pelaku melahirkan bayinya tersebut di dalam kamar mandi. Proses melahirkan dilakukan sendiri oleh pelaku. Setelah dilahirkan, bayi berjenis kelamin laki-laki masih dalam kondisi hidup langsung dibuang di saluran air tepat di belakang rumah pelaku. Pelaku nekat membuang bayinya karena hasil hubungan di luar nikah. Belum nikah, belum kawin, sehingga ketika melakukan kegiatan yang tidak benar ini, itu terdorong dengan rasa malu karena aib. Yang bersangkutan sendiri yang membawa bayi tersebut dan dibuang ke kali. Polisi tengah mendalami kemungkinan adanya pelaku lain. Pelaku ibu bayi terancam 7 tahun penjara. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Wanita penyimpan 7 janin di kamar kos menjerit histeris saat ditangkap polisi di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Pelaku sengaja menyimpan janin hasil hubungan gelap dengan kekasihnya yang ingkar janji menikahi. Dalam rekaman video amatir, wanita ini berteriak histeris saat didatangi polisi di tempat kerjanya, sebuah perusahaan di kota Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Menghindari kedatangan para karyawan, wanita ini kemudian dibawa ke sebuah ruangan untuk diperiksa. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Itu barangnya siapa? Mau tahu itu apa isinya? Dia bilang. Apa bayar kemana? Sebelum dia ke perusahaan. Wanita ini, Nita, penyimpan janin yang ditemukan di sebuah rumah kos di Biringkanaya, Kota Makassar. Nita mengakui menyimpan janin sejak aborsi pertama. Siapa? Salmon. Tapi pas itu, tapi kok itu isinya apa? Nggak tahu tanya. Kenapa bisa ada itu orang bayi dalam sini? Saya tahu. Di mana ngambil? Di mana ambil? Itu kandungnya. Hasil hubungan? Nita mengaku hamil karena berhubungan intim di luar nikah dengan kekasihnya yang kabur ke Kalimantan Selatan. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Nita mengakui menjalin hubungan asmara dan melakukan hubungan suami istri sejak 10 tahun lalu. Nita yang pernah sekolah kebidanan melakukan aborsi bersama kekasihnya di kamar kos menggunakan obat-obatan. Jadi keterangan sementara daripada yang terduga pelaku, motifnya adalah karena malu yang bersangkutan melakukan hubungan gelap dan mengandung, hamil. Akhirnya anak itu digugurkan atau diaborsi. Dengan cara apa? Sementara ini pengakuan daripada tersangka itu minum ramuan dan melakukan tindakan yang mana tindakan itu bisa menggugurkan daripada janin. Keterangan sementara ya, dari keterangan sementara peristiwa ini dilakukan dari tahun 2012 ya sampai sekarang dan tempatnya berpindah-pindah. Nita sengaja menyimpan janin yang digugurkan karena mengharap kekasihnya melamar. 7 janin rencananya akan dikubur setelah kekasihnya menepati janji. Namun hubungan asmara ternyata berakhir tahun lalu. Sepakat bahwa bayi itu nanti setelah nikah akan dikuburkan di kampungnya. Setelah nikah akan dikuburkan di kampungnya. Gitu loh. Itu 2012. 2012, namun ternyata di 2013 hamil lagi, 2014 hamil lagi, sampai dengan 2017, terus terakhir 2017. Dan itu box-box yang berisi box plastik, kardus yang berisi box plastik itu dibawa kemana-mana, pindah-pindah kos, dan inilah kos dia terakhir. Sebelumnya, 7 janin dalam paket kardus ditemukan pemilik rumah dari sebuah kamar kos. Penemuan janin ini setelah pemilik kos merasakan bau menyengat dari dalam kamar. Penghuni kos seorang mahasiswi dan berpamitan pergi berlibur. Cuma kita lihat itu pertamanya kan ada kayaknya 3 box toh. Yang di atas itu kayaknya enggak tahu apa itu isinya di dalam karena memang itu bau. Iya. Bau sekali. Jadi yang kedua itu dibongkar anunya. Tapi kan dari itu bilang apa isinya toh? Di dalam, jadi tepat saya dibongkar. Ternyata itu mie bayi. Bayi isinya. Iya, bayi karena ada rambutnya toh. Ada rambut, ada batu kepalanya. 7 janin ditemukan pemilik kos di kamar nomor 3 saat penghuninya berpamitan pergi ke wilayah Sulawesi Tenggara. Itu dilakban full, saya gunting sedikit sekitar 5 cm. Ternyata saya lihat tanah baunya langsung menyengat. Saya pikirnya ini awalnya mungkin makam tanah leluhurnya, makam neneknya, tanah neneknya dibawa mungkin karena perantau buat jaga-jaga. Nah akhirnya saya panggil suami yang kebetulan membersihkan di kamar kos di atas, saya suruh turun. Suami lihat dikiranya tanah sama kulit ular. 7 janin telah dikubur, sementara Nita dan kekasihnya masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Keduanya terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah, berniat cari kerja. 2 wanita disekap di rumah kosong serta menjadi korban pelecehan seksual. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.